Jangan nanti berduka baru dipanggil pesantren. Yang lebih parah lagi nanti mau angkat rumah baru diingat pesantren. Cek one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Adapun acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kegiatan Hari Santri Nasional tahun 2020 ini sesungguhnya telah kita mulai tadi sore, yaitu dengan zikir bersama. Kemudian insyaallah setelah tausiah yang akan dibawakan oleh Pak Doktor, kita akan sama-sama mendengarkan malam ini berbagai pengalaman bagaimana suka duka menjadi santri Hasan Yamani, utamanya di awal-awal bagaimana Yamani ini jadi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu. La mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya itu teringatnya hari santri ketika tadi sore ada orang datang di rumah pinjam sarung hitam. Saya tanya, buat apa? Katanya besok di kantor itu wajib pakai sarung hitam. Kenapa mesti sarung hitam? Dia bilang, kalau hari santri laki-laki harus pakai sarung dan sarungnya harus hitam. Saya bilang, ada juga bagusnya ini ditetapkan oleh pemerintah satu hari santri supaya orang-orang yang tidak pernah ke pondok kenal hari santri, walaupun sebatas pinjam sarung saja. Ada kalimat yang biasa kita dengar kalau di luar itu, murid itu tidak begitu keren, diganti istilahnya dengan siswa. Lama-lama bosan memakai kalimat siswa, kata siswa diganti lagi sekarang kamusnya itu peserta didik. Peserta didik kalau di sekolah umum itu. Tetapi yang lebih keren menurut saya itu santri. Tidak ada kalah itu. Tidak ada kalah. Mereka itu hanya menganggap bahwa santri itu hanya bisa pakai sarung, pakai songkok dan lain-lain sebagainya. Mereka tidak tahu apa sesungguhnya itu kelebihannya santri. Kalau saya ke pondok yang paling saya ingat itu Qismu Ihya'il Lughah, bagian penggerak bahasa. Karena keseringan masuk di situ, jadi saya paling kenal itu. Ya. Sebenarnya itu kalau kita di pondok mulai dari jam 4 sudah dibangunkan sholat subuh, digiring lagi ke masjid. Habis itu muhadasah. Setelah muhadasah makan pagi kalau ada. Nah, habis itu persiapan masuk kelas sampai duhur, keluar sebentar sholat, masuk lagi pada ruangan yang sama, tetapi berbeda pelajaran. Beda pelajaran. Ruangan yang kita tempati tadi pagi jam 2 itu sudah berbeda. Hadratul Ra'isil Jalsah sudah berbeda. Langsung kalau lama-lama itu muhadarah tashilan wa tafhiman lakum sa'antik bil lughah al-Indonesia. Setelah itu keluar lagi sholat asar, baru ada sedikit waktu untuk olahraga. Setelah itu persiapan lagi menuju masjid. Wahai saudaraku sekalian, beritahu kepada mereka bahwa santri itu bukan full day school, tetapi full time school. Banyak di luar ketika ada program pemerintah full day school, takut pulang jam 4. Katanya anak sudah tidak ada lagi waktu untuk mengaji. Siapa suruh? Masukkan ke pesantren 24 full time school. Tidak ada orang pesantren yang gemetar ketika keluar programnya pemerintah full day school. Dia jawabnya, jangankan full day Pak, full day and night school tidak masalah. Itu luar biasa santri. Itu dari segi program, belum dari segi kurikulum. Coba lihat bahasa Arab. Kalau di luar hanya satu bahasa Arab. Kalau di Pondok Hasan Yamani ini setahu saya ada Tamrinul Lughah, bahasa Arab juga itu. Ada Muhadasah, bahasa Arab juga itu. Ada Imla, bahasa Arab juga itu. Ada Mutola'ah, bahasa Arab juga itu. Diperbaiki tulisannya, ada lagi font. Masih ada sekarang itu ya. Apa sebenarnya yang mau dibangun daripada bahasa Arab ini yang dirinci sedemikian rupa? Hanya 4 saja kompetensi yang mau dibangun. Maharatul kalam, keterampilan berbicara.
maharatul istima', maharatul qira'ah, dan maharatul kitabah. Apa sih sesungguhnya bedanya dengan K13? Kalau diperinci dari tadi itu bukan lagi K13, K17. Jadi tak usah takut dengan kurikulum K13. Di pondok itu sudah lebih daripada K13. Ya. Jadi sangat luar biasa mendesain kurikulum dengan full time school dengan kurikulum yang sedemikian rupa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dunia ini sudah agak susah ditebak. Dulu itu waktu muncul itu lagunya, racun di tangan kiri, madu di tangan kanan. Masih muda dipilih kira-kira di madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Kan jelas madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Sekarang ini ada madu bermerek racun, ada racun mereknya madu. Nah, ini yang bikin susah sekarang ini. Dan tidak mungkin bisa dibedakan. Yang hanya bisa membedakan itu keluarannya pesantren. Ya, keluarannya pesantren. Ya. Yang lebih susah lagi, ya ditukar. Racun ternyata madu, madu ternyata racun. Ya, ini yang paling susah sekarang ini. Kenapa? Penyakitnya masyarakat sebenarnya kalau menurut saya hanya tiga terlepas dari corona. Hanya 3 penyakitnya masyarakat. Apa itu? Pertama, kudis. Yang kedua, kurap. Yang ketiga, kutil. Ini kan tidak ada kamusnya, karena saya yang otak-atik. Nah, apa itu kudis, kurap, kutil? Sumbernya ini 3 penyakit adalah kuman. Kudis itu kurang disiplin. Kurang disiplin. Kurap itu kurang rapi. Kutil itu kurang teliti. Karena sedemikian kurang telitinya masyarakat saat ini, maka semua yang berwarna kuning anggapannya adalah emas. Kalau kuning, emas sudah di pikirannya. Dia tidak pernah menengok ke kali. Banyak juga yang kuning yang lewat. Apa penyebabnya tadi ini? Kurap, kudis, kutil. Sumbernya satu, kuman, kurang iman. Kurang iman saja. Jadi kalau kurang iman, itu yang muncul tadi. Bukankah dalam aturan agama kita berdisiplin itu sudah ada aturannya? Tertib itu sudah ada aturannya. Berdisiplin itu sudah ada aturannya. Jadi sebenarnya menjadi pokok persoalan adalah kurang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu ketika saya di pesantren itu mau melarikan diri. Mau melarikan diri karena sering sakit. Saya kirimi surat saya punya bapak, tolong jemput saya. Sering sakit gigi, sakit flu, sakit apa. Saya semua ceritakan saya punya penyakit. Apa jawaban? Hanya 1 baris saja. 1 baris saja jawabannya. Biar kamu di mana, kalau mau mati, mati juga. Habis sudah. Itu saja jawabannya. 1 baris. Biar kamu mau mati, biar kamu di mana, kalau mau mati, mati juga. Ya sudah, tawakal aja. Ya. Akhirnya tidak jadi pulang. Ya. Jadi saya harapannya pada malam ini kita harus bangga karena kita ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu di pesantren. Saya sangat khawatir dan kecewa ketika ada orang melihat pesantren di saat kematian. Keluarganya meninggal, mana pesantren itu? Nanti lihat pesantren kalau ada keluarganya meninggal, tapi tidak pernah lihat pesantren,
kalau ada acaranya pernikahan, ada acaranya tasyakuran, ingat juga itu orang pesantren. Jangan cuma diingat kalau coba panggil itu anak-anak baca Yasin dulu, ada orang meninggal. Tidak pernah kasihan diingat pesantren kalau enak-enak. Nanti diingat kalau berduka. Coba sekali-sekali tuh ingat anak pesantren dalam apa begitu ya, suasana bahagia begitu. Ya, jangan nanti berduka baru dipanggil pesantren. Yang lebih parah lagi nanti mau angkat rumah baru diingat pesantren. Tuh, mari kita sadar bahwa keberadaan pesantren itu adalah lampu bagi kita semua. Kita harus bangga anak kita berada di pesantren. 2 hari yang lalu ada yang tanya saya, Pak Basri, itu anak saya sudah 5 tahun di pesantren, pulang, kenapa tambah bodoh? Saya balik begini, tunggu dulu. Kalau Anda menganggap pesantren adalah rumah sakit, maka tidak semua orang yang masuk rumah sakit keluar dengan sembuh. Kadang juga keluar dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita ada sedikit pesantren kena tidak tahu itu. Gurunya sudah 5 bulan tidak digaji, masih beroperasi, masih semangat masuk, bajunya masih diistrika, luar biasa semangatnya. Dia tidak tahu dia. Guru kita yang ada di pesantren sudah seperti orang tua kita. Kita dibangunkan, kita terlambat makan, disuruh makan, kenapa tidak makan? Sudah seperti dengan orang tua kita. Kalau kita mau berpikir masa bodoh, buat apa diurusi? Bukan juga anak tak, bukan pula keluarga tak, bukan pula jodoh tak. Tapi di pesantren tidak begitu. Ya, tidak begitu, sangat luar biasa. Saya ingin berpesan bahwa saat ini teknologi sudah sangat luar biasa. Kalau kita tidak mau belajar dengan baik, maka kita dikala oleh Google. Google itu apa yang Anda masukkan akan ada jawabannya. Guru pesantren kalau tidak siap update, tidak siap move on, tidak siap memenuhi perkembangan, dia akan kalah dengan Google. Google apa yang Anda ketik masuk akan keluar jawabannya dalam jangka 2 menit, 3 menit dia akan keluar. Tetapi ingat, Google hanya mampu mentransfer ilmu. Guru lebih dari itu. Dia mampu mentransfer ilmu, dia mampu mengubah manusia menjadi manusia yang berkarakter. Jadi guru pesantren itu tidak hanya transformasi ilmu. Dia mendidik kita, ya menularkan sama kita karakter dan ilmunya. Itulah selalu dipesankan oleh guru-guru kita terdahulu, bahwa guru di pesantren itu bukan lebih daripada guru, maka dia adalah pendidik. Pendidik itu sudah guru, guru belum tentu pendidik ya. Jadi harapan saya, kita ini di pondok sudah delegasi daripada masyarakat kita, delegasi oleh keluarga kita, dan delegasi oleh lembaga yang mengutus kita ke sini. Maka mari kita bersungguh-sungguh di pondok ini mengikuti aturan pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita. Ini saja yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, Pak Dokter, santri kita ini semuanya, santriwati kita ini bertakwa. Apa itu takwa? Takut kawin sama orang tua. Kita saksikan bersama penyerahan sertifikat dari Al-Ustaz Muhammad Amin Sailam Mundali kepada Al-Ustaz Dr. Basri Mahmud MC MPI.